Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza dengan NIM 0805 1282 42 90 45. Saya di sini ingin menjelaskan yaitu tentang penajaman. Di sini kita menggunakan Armat dan datanya sudah dikirimkan menggunakan data yang sudah dikirimkan. Di sini datanya sudah saya olah di mana supaya menghemat waktu, soalnya mengolah data ini memakan waktu lumayan agak lama. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana saya mengolahnya. Yang pertama sih kita akan menambahkan file yaitu dengan add data. Terus kita menggunakan file yang sudah disediakan. Terus kita shift lalu kita klik dua ini dan lalu add. Di sini saya sudah add, jadi tidak perlu lagi saya cuman hanya menjelaskan saja. Selanjutnya di sini ada setelah itu pengertian dari di sini ada blankometrik dan multispektral. Blankometrik itu adalah citra yang merekam seluruh spektrum 10 spektrum cahaya tampak visible light dalam satu kanal atau band saja. Artinya, sensor blankometrik menangkap cahaya dari panjang gelombang di sini ada merah, hijau, dan biru secara bersamaan. Di sini ada merah, biru, hijau secara bersamaan. Lalu menggabungkan menjadi satu citra, yaitu hitam. Jadi kita langsung centang saja. Kita lihat contohnya. Nah, di sini hitam dengan resolusi spesialis tinggi, di mana ini terlihat cukup detail. Dia gelap tapi dia terlihat detail. Selanjutnya yaitu ada multispektral. Nah, multispektral itu citra yang merekam data dari beberapa pita spektrum atau band secara terpisah. Misalnya pita merah, ini di sini ada peta merah, hijau, biru atau RGB. Inframerah dekat dan lainnya. Setiap band mempresentasikan jenis informasi tentang permukaan bumi seperti vegetasi air atau tanah. Yaitu kekurangannya dari kedua ini, kalau pankromatik itu dia gelap dan tidak bisa membedakan mana warna hijau, biru, dan RGB atau red, green, blue. Tapi dia terlihat lebih jelas objeknya. Kalau di sini kekurangan dan kelebihan dari multispektral itu dia terlihat warnanya terlihat hijau, merah, putih atau RGB itu ada warnanya, tapi dia kekurangannya itu tidak jelas atau burik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memasukkan data IHS terus di sini contohnya di sini IHS
Di sini kenapa saya beri angka? Soalnya di sini saya sudah ngolah data, jadi dia tidak bisa menggunakan nama yang sama. Jadi dia harus beda. Misalnya IHS tidak boleh IHS lagi. Jadi saya menambahkan angka 1 sebagai pembedanya saja. Selanjutnya saya di cara membuatnya itu IHS itu kita cari search. Kalau tidak mempunyai search kita customize, terus toolbox. Terus kita di sini ada, iya itulah. Iya, ini. Terus kalau kita cari search, terus pen, kita search di sini kita tulis fans, PANS. Kita klik di sini ada fans search, pen roster data. Terus kita import roster ini kita masukkan multi multispektral, terus ini red green blue ini kita biarkan saja, terus infrared center ini kita buat 7 sampai dari semua ini contoh di sini terus di factometric image itu kita frankrometric, kita pilih frank ini. Terus kita misalnya mau ganti nama, kita blok terus kita hapus, ganti nama. Misalnya kita mau buat di sini ada IHS, terus kita pencet IHS dulu. Terus kita mau ganti nama IHS. Dimana kalau di sini saya sudah menggunakan IHS 1, jadi kita membuat dia agak beda, jadi kita tulis 2 IHS, terus tinggal kita okekan saja. Di sini saya sudah olah, jadi saya tidak perlu okekan saja, dan kita ulangi terus hingga HAS, Brov, RC, Simpleman, dan Grimsby-Smith ini. Dan infrared sensor ini kita semuanya buat 7. Oke. IHS 4. Sudah. Tinggal okekan saja. Di sini saya sudah selesai. Sudah saya olah datanya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu apa sih itu IHS. Di sini IHS itu IHS itu intercity Huis saturation adalah itu metode yang mengubah citra multispektral dari ruang warna RGB menjadi ruang IHS. Kapal intensitas atau I pada citra ini kemudian diganti dengan citra pankromatik yang memiliki resolusi tinggi. Setelah itu citra dikonversi kembali ke bentuk RGB untuk menghasilkan citra warna dengan ketajaman tinggi. Metode ini banyak digunakan karena mampu mempertahankan tampilan warna alami sambil meningkatkan detail. Dan di sini dia terlihat detail dan juga warnanya itu terlihat beda dengan ini seperti campuran antara frankrometrik dan multispektral. Selanjutnya itu ada Brovey. Ini saya saya typo, harusnya A ini harus O, jadi harus Brovey. Brovey itu metode fungsi yang bentar. Ini metode fungsi yang menggunakan pendekatan perbandingan matematis secara nilai piksel citra multispektral
spektral dan citra phantometrik. Teknik ini memperbaiki kecerahan dan ketajaman citra dengan membagi nilai setiap band multispektral terhadap total band, kemudian dikalikan dengan nilai planktometrik. Hasilnya memberikan citra yang tajam dengan kontras tinggi. Meskipun kadang warna terlihat terlalu jenuh. Lihat terlalu jenuh. Maksudnya itu terlalu jenuh itu seperti kayak pucat. Terus selanjutnya ini ada esri. Esri, iya. Dan itu ada RC atau ArcGIS Function, merupakan metode fungsi citra yang disediakan oleh perangkat lunak ArcGIS dari perusahaan RC. Metode ini menggabungkan prinsip dari beberapa algoritma fungsi seperti IHS dan Profis secara otomatis. RC Penning memberikan hasil citra yang seimbang antara ketajaman, spasial, dan akurasi warna, sehingga sering digunakan dalam pengolahan citra praktis menggunakan ArcGIS. Selanjutnya itu ada Simpleman. Simpleman itu Simpleman itu adalah metode fungsi citra yang paling sederhana karena hanya menggunakan citra phantometrik dan multispektral dengan cara meratakan nilai spektral keduanya. Meskipun proses cepat dan mudah dilakukan, hasil citra dari metode ini biasanya kurang dari akurat dalam mempertahankan warna aslinya, sehingga lebih cocok digunakan keperluan pembelajaran dasar. Kita lihat di sini, ini agak lebih berat. Aduh. Nah. Kita lihat di sini, ini terlihat lebih pucat dan di sini tidak terlalu terlihat warnanya dan gelap total. Selanjutnya itu ada di selanjutnya itu ada Skidman adalah metode fungsi citra yang menggunakan transformasi ortogonal untuk menyesuaikan hubungan spektral antara band, phantometrik, dan multispektral. Metode ini menghasilkan citra dengan sesuai spektral yang tinggi dan ketajaman spasi yang baik. Greensmith ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah atau analisis citra yang membutuhkan kedetailan terhadap warna dan detail permukaan dari bumi. Baik, itu saja. Baik, kita jelaskan sedikit. Jadi ini istilahnya lebih jelas dari yang semuanya itu, dan warnanya itu seperti apa yang dilihat di bumi. Namun sini agak masih burik ya. Oke. Baik, sekian dari penjelasan saya, Muhammad Gaza. Saya buka dengan salam dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.